Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini ada kabar terbaru buat teman-teman semuanya. Apa itu? Ada sebuah berita tentang adegan panas. Hah? Adegan panas? Berarti yang BOKF itu. Iya, jadi info ini berasal dari pengacara Bang Farhad Abbas, teman-teman. Katanya akan membongkar ada perbuatan cabul di antara orang-orang yang tadinya menyerang Pak Joko Widodo. Katanya berinisial RH dan T. Waduh, siapa ya? Jadi penasaran kan inisial RH sama T itu siapa? Kita jadi berimajinasi, kira-kira pakai gaya apa ya? Waduh, Bang Farhad Abbas, yang bener dong ngasih informasi. Jadi kita itu menerka-nerka, ya menerawang-nerawang. Si T itu siapa? Apa yang diterawang Bang? Dapat informasi dari mana gitu loh Bang Farhad Abbas? Apakah dapat info dari Rismon? Ya kan nanya ini, apakah info ini dari Rismon? Ya kan tadinya Rismon ini berteman dengan para pembenci Pak Joko Widodo yang selalu menyerang Pak Jokowi. Siapa tahu Rismon mau bongkar-bongkaran, ya kejelekan, keburukan, kebusukan, ya para pembenci yang menyerang Pak Joko Widodo. Ya, Mon, ayo Mon, kalau kamu mau bongkar-bongkaran, gas Mon, jangan setengah-setengah, nggak enak. Dan ternyata teman-teman, inisial T dan RH sudah diungkapkan oleh Opung Parbelak. Ayo, siapa? Penasaran kan? Seperti biasa, kita masih bersama Opung Parbelak. Mari kita simak videonya sampai selesai, biar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Sekarang kita mau membahas adegan panas. Betul, Iya. adegan rangsang. Tolong dulu, penonton-penonton yang usianya di bawah 17 tahun, tolong matikan. Matikan. Nggak ada yang di bawah 17 tahun pun, di atas 50 tahun semua ini. Berarti sudah full pengalaman ya. Jadi kaget kali aku tadi malam. Itu bukan tadi malam, kemarin siang biar tahu kalian apa dibilangnya. Opung Parbelak, tolong dulu bahas tentang adegan panas yang dilakukan oleh T dan juga RH. Iya. Ku bilang, untuk apa itu dibahas-bahas? Ku bilang, iya. Teman-temanmu di YouTuber Nusantara semuanya sudah bahas. Iya. Aku mau bilang, ya sudahlah kalau memang sudah dibahas, ngapain lagi perlu Opung Parbelak bahas? Iya Opung, kalau bukan Opung yang bahas adegan panas ini kurang seru. Kurang seru. Emangnya kalian lihat aura kakek Sugiono di muka aku ini? Harus kalian paksa-paksa aku membahas ini. Tolong tanggung jawab dulu, komentar dulu di bawah. Ya, tolong kalian komentar dulu yang di bawah. Ya, siapa yang mewe aku kemarin? Karena sampai sekarang belum kusimpan namanya. Tolong komentar juga. Mau kubahas 5 menit atau mau kubahas 30 menit? Komentar di bawah. Itu tergantung kalian. Kalau 5 menit, 5 menit aja. Tapi kalau memang imajinasi kalian mau berjalan dengan lancar, dan juga kalian mau imajinasi kalian jauh sampai ke ujung dunia, kita bahas sampai 30 menit. Mana tahu, iya kan? Mana tahu ada yang kepingin bermain di dalam imajinasinya, kan begitu. Jadi kemarin ku janjikan untuk ku bikin di konten malam. Nanti dulu lah ya, ku bikin di konten malam. Karena ini perlu penghayatan. Nggak bisa asal-asal ini bikin kontennya ini, ku bilang. Ternyata biar tahu kalian sampai malam tiba, nggak sanggup aku untuk menganalisa dan juga nggak sanggup aku untuk membayangkan ya posisi RH dan juga T yang disebutkan di dalam videonya Farhad Abbas
Ya, yang mana di atas, yang mana di bawah. Gaya apa yang dipakai? Nggak bisa kuimajinasikan biar tahu kalian. Karena apa? Terlalu liar. Aduh, kok haruslah ini tuntutan daripada netizen pikirku begitu. Tapi demi profesionalitas, akhirnya sebelum kusikan biar tahu kalian, ya kan, tadi malam ku praktekkan dulu. Maksudnya aku mempraktekkan untuk kontennya gitu loh, ternyata gagal. Makanya tadi malam aku baru dapat wangsit gitu lewat mimpi. Begini loh ceritanya. Ini loh sebetulnya gerakan yang sebetulnya. Leset. Kita dengar dulu penjelasan. Ya, ini awalnya ini biar tahu kalian. Ini dari si Rismon ini. Rismon ini jujur aja aku bilang, Rismon, kalau kau mau bongkar, jangan bongkar semua. Kalau kau yang bongkar yang ada kaitannya dengan ijazah Bapak Joko Widodo, jangan kau bongkar tingkah laku teman-teman. Inisial T dan juga RH. Siapa itu RH, Rimon? Ya, RH itu salah seorang pengacara daripada temannya. Robin Hood. Robin Hood. Meleset. Inisial T, Tarzan. Kacau. Memulihkan kembali nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Oleh karena itu memang jejak ini harusnya diikuti oleh orang yang katanya nekat siap masuk penjara. Jadi kalau Dr. Tipa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa Dr. Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak gitu. Nah, dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi. Sebentar dulu, dari mana dapat kawan ini informasi? Iya ya. Keluarga orang mati muda, dapat juga di informasinya. Dari mana gitu? Lebih-lebih dari bin ini. Kemampuan intelijennya ini dapat lebih-lebih daripada bin. Luar biasa, luar biasa. Dari mana? Respon juga. Aduh. Nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rismon, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rismon untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Sebentar dulu, kalau masalah keuntungan ekonomi ya itu nantilah dibahas dulu. Adegan ranjang ini dulu mau kita bahas. Gaya apa ini? Kalau masalah perlawanan, perjuangan, ya masalah tuntutan ekonomi nanti dulu itu. Iya. Yang bikin penasaran ini adegan ranjang ini. Penasaran. Satu kamar katanya, ya. Kalau dia bilang satu kamar, enggak mungkin main ludo. Nggak mungkin. Atau main Ya. ular tangga, enggak. Ini udah pasti main kuda-kudaan ini. Ini Farhad Abbas, ya, minta tolong dulu, kau sebagai pengacara, ya, tolong dulu klarifikasi dulu, bahwasannya pernyataan ini memang betul-betul pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jangan sampai Ibu Jida kasih kami kemana-mana ini.
Ini kan kasihan kalau misalnya inisial T, aku nggak menyebutkan nama ya. Iya. Inisial T dengan inisial RH, yang satu suami orang, yang satu istri orang. Ini kan betul-betul biadab ini bagi keluarganya. Tapi kalau bagi kita, ya bagus. Biar dibongkar terus. Kita stop dulu masalah adegan panas ya. Iya. Jangan kasihkan kalian. Ada lebih bermolar daripada Robin Hood ini. Apa itu? Acara ulang tahun YouTuber Nusantara dan halal bihalal bersama dengan Bapak Joko Widodo. Ini. Kita akan adakan acaranya, ya tetap on schedule, tetap di tanggal 4 April 2026. Ya. Acara hari ulang tahun YouTuber Nusantara bersamaan dengan halal bihalal bersama Bapak Joko Widodo akan diadakan di Hotel Sunan Kota Solo. Mulainya dari jam berapa? Ternyata ada perubahan, bukan jam 8, tapi jam 09.00 WIB sampai dengan selesai. Sip. Keren. Robin Hood diajak nggak, Pung? Kita nggak mau ngajak orang-orang yang nggak bermoral. Iya. Yang nggak setia sama pasangannya, nggak. Iya. Karena yang hadir itu semuanya adalah orang-orang yang hadir itu adalah orang yang setia dengan pasangan. Karena nanti ada isiannya itu. Ya kan ada wawancara sedikit sama panitia. Bapak punya istri? Punya. Pernah selingkuh? Enggak, Pak. Masuk. Ibu sudah bersuami? Sudah, Pak. Pernah berselingkuh? Enggak, Pak. Masuk. Bapak udah pernah berselingkuh? Sering, Pak. Keluar. Nanti ada panitia yang bakalan bikin begitu. Ada alatnya nggak? Ada detektornya itu nanti. Kalau berselingkuh contohnya kalian ya bunyi dah. Tirit. Gitu. Pernah selingkuh? Kalau sering berselingkuh, makin kencang bunyinya. Kita mau bahas apa sih, Bung? Jadi ya bagi teman-teman ya yang ingin hadir, acaranya luar biasa. Ada tarian kolosal, ada riok Ponorogo, ada tampilan-tampilan luar biasa ya. Dari band, ya full band bukan organ tunggal. Dan the best performance, Opung Parbela akan nyanyi campur sari. Asik. Enggak. Itu acara tambahan setelah acara selesai. Setelah acara selesai. Apa sih, Bung, acara tambahan setelah acara selesai? Acara tambahan itu di dalam acara sebelum selesai. Ya itu artinya ya Opung Parbela akan perform setelah orang-orang bubar. Iya. Nah, sekarang gue bilang sama kalian ya, kalau kalian ingin gabung dengan teman-teman YouTuber Nusantara, netizen Nusantara, aku mau bilang sama kalian ya, yang daftar masih 240 orang, masih ada kuota 60 orang lagi. Ayo, kuota 300. Ya. Cepat kalian daftar lewat Opung Parbela, jangan sama yang lain, ya kan? Karena aku ketua panitia. Kalau misalnya daftar sama aku, yang lain bisa aku geser itu. Cepat. Dan bagi ya yang mau daftar ya, kalian itu akan dikenakan 250.000 ya, dan kalian akan mendapatkan fasilitas makan siang. Mantap. Ya, Mantap. ini di hotel acaranya, makanya makan siangnya segitu. Aduh, ya coba bayangkan kalian 250.000, kalian udah bisa jumpa sama Opung Parbela, Agri Fanane, Vicky Himpong, Engki Banyuwangi, ya setelah itu Leonardo Sirait. Setelah itu via Air Mahmud dan Bang Bil dan banyak lagi artis-artis ibu kota. Mantap. Jadi artis nih. Gak perlu kalian menghabiskan banyak uang karena momen ini hanya sekali setahun. Iya. Betul. Ya, buruan daftar ya, cek di Keranjang Kuning. Keranjang Kuning. Di sebelah kanan bawah kalian lihat aja situ ya, masukkan nomor rekening masukkan uang registrasi ke dalam nomor rekening tersebut ya. Dan bagi kalian yang tidak bisa ikut
dalam acara tapi kalian ingin berpartisipasi, ya silakan isi nomor rekening di bawah. Ya, oke. Jadi mari kita sambung lagi ya perihal adegan panas ini. Harus kita tuntaskan ini. Suka. Kalau enggak repot. Tapi jujur aja lo gue bilang, ya kan? Aku udah peringatkan, ya. Jangan terlalu, dari kemarin-kemarin itu gue bilang sama kalian. Dari kemarin-kemarin kalau kalian masih ingat. Ya, jangan pernah kalian terlalu lama bersama-sama dengan teman-temanmu itu. Ya, karena apa? Patut dicurigai. Kok kau lebih sering bersama dengan RS, lebih sering bersama dengan RHS, lebih sering kau dengan RH, lebih sering kau dengan AK. Hah? Lebih sering kau dengan laki-laki lain daripada sama suamimu. Ini bahaya ini. Iya. Makin tua makin jadi, tua-tua keladi. Ternyata terjauh sudah kan? Iya. Rusak rumah tanggamu. Kan kasihan suamimu nanti itu nangis di pojokan. Iya kan sambil nyanyi dia, iya kan? Aku kasih ngalah, terima mundur, timbang loro hati. Sebulan 2 bulan oke lah dibiarkan suaminya kan? Iya. Si T ini bergaul dengan teman-temannya. Ya dia mikir sesama peneliti kan begitu. Iya. Ta oya oh. Wong kowe wes lali. Ora bakal balik. Asik. Masuk bulan ketiga, timbul kecurigaan. Ini kok makin lama makin gak mau diajak makan malam di rumah. Paribasanawa, urip karibalum, lilo tak lakoni. Makin kurus suaminya, makin kurus. Udah nggak ada lagi menyiapkan makan malam, terpaksa makan junk food di luar. Cepule janjimu, cepule sumpahmu, rak bisa dikukur. Iya. Ternyata si T ini sudah melupakan janji setianya ketika menikah dulu. Saya terima nikahnya. Wes lali. Kabeh wes lali, Mas. Masuk bulan ke-5, kok ada yang aneh ya? Asal diminta ke kamar, aku capek, Mas. Asal diminta kamar, aku sibuk tadi, Mas. Asal diminta kamar, aku lagi sakit, Mas. Setelah itu, ya kan, nampaklah. Mungkin suaminya ini sudah mencium aroma-aroma perselingkuhan. Ketahuan lah mungkin kan. Oh ternyata aku yang selingkuh toh. Gak ada aku selingkuh, Mas. Gak ada. Aku sudah melihatmu. Aku sudah melihatmu, Tarzan. Kau berdua dengan laki-laki itu. Dengan Robin Hood. Sudah ada laporan sama aku. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sopo wonge sing betah. Kita pisah saja, Tarzan. Pisah saja. Tidak. Tidak, suamiku tidak. Mripatku wis ngerti sanyatane. Kowe salah golek menangmu dhewe. Dinasehatilah si Tarzan ini biar tahu kalian sambil nyanyi suaminya. Bayangkan kalian, effortnya suaminya ini sambil nyanyi dia nasihati istrinya. Tak tandur pari, jebul tukule, malah suka teki.
Judulnya suka. Ternyata suaminya sama dengan Opung Parbelang. Sama-sama sobat ambiar. Oh. Sobat ambiar. Waduh. Iki piye. Kita lanjut lagi ya, katanya ya. Kata si Rismon ini ya, ada yang mendrive mereka. Yang mendrive mereka terlebih lagi pengacaranya ya. Yang pertama tadi poinnya itu adegan panas tadi ya. Adegan panas. Poin kedua, gaya yang dipakai. Oh, bukan gaya. Bukan gaya. Inilah imajinasiku ini kalau untuk hal-hal seperti itu agak susah kujinakkan ini. Sama. Tolong dulu panggil dulu Jihandak dulu. Apa itu Jihandak? Penjinak bahan peledak. Poin kedua, ya katanya, ya RH inilah yang memaksa si Rismon setelah gelar perkara khusus, ya tetap mengatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu tetap palsu, kan begitu. Poin ketiga, ya katanya ada seseorang yang bernama Abras, ya, yang inisialnya Abras, mantan ketua KPK, ya. Ini yang menekan kepada, yang memerintahkan kepada lawyer-lawyer, pengacara-pengacara mereka, ya, untuk tetap mengglorifikasi dan juga untuk tetap memperpanjang ini. Karena apa? Karena demi kebutuhan ekonomi. Abras, sebentar dulu. Abras siapa? Farhad Abras. Mantan ketua KPK, Bung. Mantan ketua KPK banyak. KPK Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos. Banyak. Ya, banyak. Yang mana Siji itu? Pokoknya Abras. Ya ini jujur aja gue bilang, kalau memang betul-betul ini, ya betul-betul ini mencuat ke permukaan, ya serot gitu contohnya. Tiba-tiba kita terkejut dengan hal seperti itu, ini memang betul-betul luar biasa ini. Ya memang betul-betul bisa dikatakan ya ini kelompok bajingan gitu loh. Yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak beretika, tidak bermoral. Karena apa? Tidak mau menunjukkan ijazah Bapak Jokowi. Karena Bapak Joko Widodo punya ijazah palsu. Ternyata mereka ini yang tidak bermoral. Bayangkan kalian, Tarzan istrinya orang, Robin Hood ini suaminya orang. Ya, bertemu di dalam satu ranjang. Istri orang, suami orang bertemu dalam satu ranjang. Ngapain itu ya? Sama, pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut. Bertemu di dalam penggorengan. Ini bertemu di ranjang. Panas. Hati ini. Istrinya Robin Hood, suaminya Tarzan. Kalian dengarkan ini. Cepat-cepat kalian ceraikan, gak ada gunanya lagi. Tinggalkan itu. Mau kalian berpasangan sama manusia bejat, bayangkan kalian, kalau pulang orang ini ke rumah berantem, yakin aku. Iya. Datang si Tarzan ini kan, datang ke rumah. Kau memang kurang ajar ya. Ternyata selama ini betul yang kupikirkan itu kau ada hubungan gelap dengan dia. Enggak, Mas. Dari mana kau tahu, Mas? Dari mana? Dari Farhad Abbas. Pengacara itu. Jangan percaya dia, Mas. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bawa nama Tuhan. Orang-orang kayak gini kan selalu tuh membawa nama Tuhan. Sumpah demi Allah, katanya gitu kan. Ya. Tapi itulah jeleknya mereka. Ya, jangan ditiru ya. Don't try this at home. Just try this at hotel. Ada Michael, ada RH, para YouTubers, mereka segala macam. Mereka ingin izinnya sampai tahun 2029. Nah, kemudian ada geng. Sebentar dulu. Michael, namamu disebut. Michael, namamu disebut Farhad apa itu?
YouTuber, ya, yang mana YouTubernya itu? Hah? Rismon juga YouTuber tuh. Ya kan, baru Refli Harun YouTuber itu. Ya kan Refli Harun kan Opung Parbelak. Sebentar, Refli Harun inisial. Nggak usah perpanjang. Nggak usah perpanjang. Jangan pernah kalian berpikir bahwasanya RH itu Refli Harun. Jangan. Gawat. Aku pastikan itu Robin Hood. T itu bukan Tifa. Aku pastikan itu Tarzan. Jangan perpanjang. Aku nggak mau aku seuzon sama orang, nggak mau aku. Aku orangnya selalu positive thinking, Asik. open minded, Iya. open the door. No smoking, good morning. Asik. Ya, jangan pernah, jangan kalian bikin dosa. Ya, ini baru Lebaran, jangan bikin dosa. RH Robin Hood, T Tarzan. T itu Tarzan. Iya. Oke, inget ya. Opung Parbelak kayaknya nggak cocok lah. Mereka dua kan laki-laki. Aduh, iya juga ya. Iya ya. Tapi kayaknya informasi aku dengar itu dia. Makassar Hati-hati. yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Sebentar dulu, ada jenderal inisialnya SS. Siapa SS itu ya? Siapa, Pung? Superman bukan SP. Spiderman juga SPDR. SS ini siapa ya? Siapa SS ini ya? Iya, siapa ya? Susana. I'm dying loving in you. Susana. Ada jenderal namanya Susana. Nggak ada. Kalau jenderal itu yang tahu aku namanya Slamet S. Apa gitu. Atau titik-titik Subianto gitu. Apa itu? Aku nanya apa itu? Nggak mungkin deh. Dia itu orang baik gitu. Iya. Selamat titik-titik atau titik-titik Subianto. Enggak lah, enggak. Dia orang baik dia. Ayo. Oh, aku tahu SS. Sosis. Sosis. Suami sian istri. Jenderal Sosis. Oh, Alright. Jadi katanya mereka ini sengaja untuk memperpanjang ya permasalahan ini, memperpanjang isu ini karena apa? Faktor ekonomi ya. YouTuber biar dapat AdSense, YouTuber biar bisa dapat duit dari YouTube. Makin banyak penonton mereka, makin banyak duit mereka. Iya. Makin kencang view mereka, makin banyak tabungan mereka. Bayangkan aja biar tahu kalian, Rismon sampai bikin 2 channel. Roy Suryo nggak tahu betul entah nggak, kayaknya bikin Roy Suryo official. Kayaknya. Nggak mau ketinggalan dia masih Rismon. Centana TV apa iya? Enggak lah, kayaknya nggak kekurangan uang dia. Dia orang kaya. Kayaknya nggak mungkin lah, dia itu kan berkelimpahan. Lihat aja badannya. Kalau Roy Suryo katakan kurus, dia kurang diurus ya kan sama istrinya karena mungkin uang untuk beli vitamin kurang. Kan begitu, nggak ada uang untuk beli vitamin, makanan berkarbohidrat, atau dia udah sakit gula nggak tahu juga. Tapi kalau si Michael Sinaga ini kayaknya nggak mungkin lah faktor ekonomi, gemuk dia. Gemuk ya. Farhad Abbas ini hati-hati lah ngomong, Farhad, wartawan itu. Iya, hati-hati. Lawyer itu, lawyer, jurnalis itu. Jangan main-main kau. Nah, kalau kaitan dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi
kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Abras. Abras itu kan yang jahit-menjahit. Bukan, itu obras. Obras. Bukan Abras. Iya. Siapa mantan ketua KPK Abras ya? Sampai sekarang nggak dapat loh. Antasari Ashar AA. Firly Bahuri BB, FB Firly Bahuri, ya kan? Siapa nggak dapat otakku bah Abras ini? Aduh, sakit kali kepala aku mikirkan orang ini bah. Ada yang tahu? Tolong komentar dulu Abras itu siapa? Iya. Aku nggak mengerti, aku orang polos aku. Katanya juga tadi ada geng Makassar ya kan? Geng Makassar siapa geng Makassar? Jauh juga. Sebentar dulu geng Makassar. Oh, yang teriak gini kali. Oligarki! Iya, itu. Lawan oligarki! Yang kemarin nyemplung ke laut itu. Nyemplung ke laut, kalau nggak salah di mana itu ya? Oh, di Samudra Atlantik. Sambil teriak-teriak, oligarki! Oligarki! Berenang dia, Bah. Oh, itu geng Makassar. Tapi jujur aja aku bilang, kayaknya aku nggak terlalu suka lah. Sama seperti geng Solo, ya kan? Aku nggak suka dibilang-bilang sebuah nama daerah. Karena apa? Makassar itu adalah sebuah tempat, sebuah daerah yang betul-betul bermartabat. Jangan sampai tercoreng gara-gara orang ini ya. Marhatabas, walaupun itu kampungmu, tetap kau harus jaga nama baik kampungmu. Jangan kau bilang-bilang geng Makassar. Iya. Itu mereka itu oknum itu. Iya. Oligarki, oknum itu. Sama satu lagi, adili Jokowi. Seret Jokowi ke pengadilan. Iya. Seret keluarga Jokowi dulu. Seret Mulyono. Yang kemarin itu, ya 2014 kepengen kali jadi wakil presiden. Aduh, jangan bawa lah Makassar itu, nggak setuju aku. Iya. Nggak ada itu geng Makassar itu. Ya, kau bikin nama kau yang apa? Yang cantik sedikit bikin. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Resmon ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Resmon sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Apa? Basah kunyuk. Apa yang gue bilang tadi? Basah kunyuk. Bagus-bagus lah, Bang. Oh, basah kuyup. Maaf. Salah dengar. Keren basah kunyuk. Oh, jadi selama ini Rismon ini jadi payungnya gitu. Tiba itu ternyata hanya butiran debu. Oh, kayak judul lagu butiran debu. Oh, baru tahu Rismon itu payung. Payung bahasa Inggrisnya umbrella. Umbrella. Oh, umbrella. Anak umbrella. Kalau yang 60 tahun ke atas nggak tahu lagu ini. Kalau kami yang 20 tahun ke bawah yang tahu. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu yang udah 60 tahun ke atas nggak tahu lagu ini. Hanya kami ini kan masih 20 tahun ke bawah, jadi masih tahu lagu ini. Ya, oh payung ternyata. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja.
Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan, karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Rismon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Rismon, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Waduh. Tapi walaupun tidak, masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua, ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel, Waduh, tentang keberadaan mereka satu kamar bisaan. itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Oh, ada videonya. Bisa kirim linknya, Bang. Biar ku pelajari dulu. Biar ku pelajari dulu. Aku kan perlu tahu itu AI atau asli. Iya. Masa cuma resur yang bisa menganalisa video-video kayak gitu. Kita juga bisa. Aku pun bisa menganalisa, Bang. Durasi berapa menit, Bang? Hah? Kalau cuma durasi 30 detik nggak usah itu, Bang. Nggak Nggak perlu usah. sama kami. Lepas kancing baju aja udah 50 detik. Ada yang durasi 30 menit. Robin Hood, Robin Hood, Tarzan. Tarzan. Naik ke puncak Puncak gunung. gunung. Tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon kelapa. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon kelapa. Cemara pun. Bung Parabella. Bukan pohon kelapa. Buah kelapa. Kiri kanan kulihat saja banyak buah kelapa. Mungkin sambil manjat si Robin Hood itu nyanyi itu dia. Dua kelapa. Teringat dia masa kecil. Ya, waktu sedang menyusui kepada ibunda tercinta. Robin Hood itu istri orang, bukan mamamu Robin Hood. Robin Hood, Robin Hood. Memang betul-betul ya. Yang tadi 17 tahun ke bawah, tolong ya jangan dibuka lagi. Tutup. Nggak ada yang 17 tahun ke bawah. Pung ini udah 50 tahun ke atas semua ini. Udah familiar dengan yang namanya buah kelapa. Cantik sih. Cantik. Tapi nggak punya akhlak. Nggak penting akhlak, Bung. Cantik kau bilang itu, Pung. Tarzan loh, Pung, laki-laki. Tarzan. Aduh. Ternyata ya, awas loh. Imajinasinya sampai kemana-mana. Jadi, dari semua pembahasan beberapa poin, ya ternyata poin manjat pohon kelapa ini yang paling mantap. Ini yang menambah semangat. Udah senang kalian. Ini yang kalian minta, kenapa Opung Parabella harus bahas adegan panas ini ya. Nggak ada yang berani membahasnya secara gamblang kan. Cuma Opung Parabella gitu menurut kalian kan. Udah ku bahas secara gamblang, apa lagi kurangnya. Aduh, jadi pengen nih. Pengen apa sih, Bung? Olahraga. Manjat gunung, Biar Bung. tahu kalian sekarang ini, nih. Sekarang ini aku tadi konten jam 4. Luar biasa. Sekarang udah jam 6 kurang, biar tahu kalian. Butuh waktu 2 jam untuk penghayatan. 2 jam untuk penghayatan. Ini konten Dan mahal. pendalaman. Ya ternyata
orang yang menuduh Bapak Joko Widodo tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak beretika, ternyata mereka lebih bajingan daripada bajingan. Lebih binatang lebih daripada binatang. Ya. Lebih anjing daripada anjing, lebih setan daripada setan. Karena apa? Mereka menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, tapi mereka lebih busuk daripada itu. Siapa sih, Bung? Robin Hood Sama Tarzan. dan Tarzan. Anjing. Asu. Kesal kita biar tahu kalian. Tapi jujur, sekesal-kesalnya Pung Parbelak sama si Robin Hood, sama si Tarzan ini, lebih kesal lagi sama si Rismon. Kenapa sih dimaafkan, Pak? Iya. Kenapa? Baguslah, Pung. Gara-gara dimaafkan itu makanya dibongkar semuanya. Tapi tetap, bagiku dia itu tidak lebih daripada seorang penipu, pembohong, pendusta. Karena apa? Selama ini yang dilakukannya ya adalah segala sesuatu yang dilakukan demi ekonomi. Pengakuan dia sendiri ke Farhad Abbas kan, gara-gara ekonomi. Makanya aku bilang, dari mana uang orang ini? Ya kalau nggak faktor ekonomi, kan begitu. Dari mana uang orang ini kalau nggak ada yang bayar? Aku yakin, ya. Nah, jadi itu aja lah dulu pembahasan kita, ya. Tentang adegan panas ini. Nanti kita akan bahas adegan-adegan panas selanjutnya. Itu dulu dari Bung Parbelak. Salam NKRI, salam adegan panas. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.